Datang dan memberkati kita di sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Papa mama saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Dalam perjumpaan melalui perkunjungan awal tahun pada sore hari ini, kita kembali mendasari persekutuan iman kita dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45 menjadi bagian bagi kita dalam perenungan firman Tuhan. Bapak Telnoni, kalau pohon dan buah, yang Bapak lebih kenal itu buah atau pohon? Kenal di pohon. Kenal di pohon. Bapak Kian kenal di pung buah kok di pung pohon? Di pung buah. Kotong sudah dapat dua jawaban. Tentunya bahwa kebanyakan orang kenal dari di pung buah. Orang akan sebut itu pohon pepaya, tetapi dia bilang itu di pung buah pepaya. Jangan heran kalau di Jawa orang bilang kates. Apalagi kalau kotong di timur maksa Bapak ukase. Tetap kotong omong bilang itu buah pepaya. Kotong bilang bahwa itu buah jeruk, tetapi ada orang bilang itu pohon lemon. Dari buahnya kita akan sebut itu nama pohon. Karena tentunya bahwa ada pohon yang sudah berbuah dan orang sulit untuk kasih nama ini pohon apa ya. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan lebih mudah kita kenal dari buah. Di pasar orang bilang beli pohon buah lemon, beli buah pepaya, beli buah pisang, beli buah anggur, dan seterusnya. Ada yang membingungkan di timur, pohon tuak nama buah saboak, dan seterusnya. Terlalu membingungkan. Tentunya bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang kebenaran kerajaan sorga, tentang buah dari pohon. Yesus menjawab apa yang menjadi pergumulan bagi murid-murid. Ketika tentunya bahwa mereka belum dapat memaknai kerajaan sorga yang sesungguhnya. Karena itu Yesus menggambarkan bahwa perumpamaan tentang kerajaan sorga itu sama seperti sebuah pohon yang tumbuh dan berbuah. Yesus tentunya menggunakan perumpamaan sebagai cara untuk kemudian memberikan bagi kita suatu gambaran kebenaran tentang kerajaan sorga. Tetapi tentu juga gambaran itu membawa kita untuk kita ada dalam kebenaran rohani tentang kehidupan iman dan juga pelayanan. Yesus tentunya tidak mau memberikan suatu gambaran yang rumit kepada murid-murid. Kalau seandainya Yesus memberikan gambaran kerajaan sorga secara semua orang belum sampai kerajaan sorga. Tetapi tentunya bahwa Yesus memberikan gambaran apa yang ada di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya diawali oleh penginjil Lukas, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dalam hal ini bahwa segala sesuatu muncul dari kotong pun hati, dari kotong pun pikiran, dari kotong pun perbuatan, dari kotong pun tingkah laku, dan juga dari kotong pun pelayanan. Tentunya bahwa iman kita akan terlihat dari kotong pun kehidupan tiap-tiap hari. Kotong pun pelayanan akan terlihat dari kotong pun tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan jemaat tiap hari. Apakah kotong hanya sekedar sebagai pohon yang bertumbuh, kemudian dengan berdaun rindang dan tidak berbuah? Ataukah kita harus memunculkan buah supaya orang melihat buah yang ranum, bernas, muncul dari kotong pun kehidupan? Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kehidupan persekutuan beriman, kehidupan persekutuan pelayanan yang teramat kompleks. Tentunya terkadang rumit. Dan tentunya juga bahwa secara manusiawi terkadang kita dituntut untuk harus menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi terkadang juga bahwa dalam kesadaran diri sebagai manusiawi, kau bilang, beta cuma manusia bukan malaikat. Yang dituntut adalah bahwa masing-masing kita mengeluarkan buah yang baik dari pohon yang baik. Buah pelayanan,
buah kesaksian, buah pemberitaan. Itu yang harus kau hasilkan. Masing-masing kita tentunya diberikan tanggung jawab untuk kita dapat berbuah kepada kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan juga iman. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Sejauh mana masing-masing kita kemudian dapat menunjukkan jati diri kita sebagai pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan dan pelayanan. Tidaklah mudah Bapak Saudara orang beriman. Karena tentunya bahwa kita berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan, tantangan dalam pelayanan, berhadapan dengan jemaat-jemaat yang tentunya berbeda latar belakang, karakter, dan tentunya bahwa ini sesuatu yang rumit yang akan kita hadapi. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini Allah menuntut kita untuk kita menjadi pohon dengan buah yang sejati yang berasal dari pohon itu, yaitu kebenaran rohani yang harus kita munculkan. Sebagaimana firman Tuhan bilang bahwa setiap pohon akan dikenal dari buahnya. Apa yang kau beritakan, kau akan dikenal dari situ. Apa yang kau saksikan, kau akan dikenal dari situ. Apa yang menjadi perbuatan kau akan dikenal dari situ. Sama seperti kalau orang pencuri, Bapak Mama dia masuk penjara, maka sebentar dia pulang pun orang akan omong narapidana. Jalan pimana pun di pembuat terakhir adalah narapidana. Kalau orang tukang bikin kacau, maka yang dia jalan pengacau. Dia pembuat terakhir yang muncul adalah pengacau. Tetapi coba kalau dia penghidup tiap-tiap hari, sama seperti yang dikehendaki Tuhan, maka orang bilang atonim sa lo atoni. Itu orang begitu mah. Beta sucatat sang dia. Tentunya bahwa dari diri kita, pribadi kita, dan juga kehidupan iman dan pelayanan kita akan memunculkan kita buah yang baik ataukah buah yang tidak baik. Bapak Saudara orang beriman, hari ini kita ada di perkunjungan awal tahun. Kita telah membuka pelayanan dari tanggal 15 Januari 2021. Kita terpanggil bukan supaya orang melihat bahwa kita pohon yang tumbuh besar dan lebat, tetapi kita terpanggil masing-masing sebagai penatua-penatua, diaken-diaken, rukun, sebagai jemaat-jemaat yang tentunya memiliki peran masing-masing dalam kehidupan bergereja, kehidupan pelayanan, kehidupan persekutuan berjemaat. Masing-masing kita dituntut dengan peran kita masing-masing. Untuk kemudian bagaimana kita harus berbuah, memunculkan buah yang baik. Terkadang Bapak mau bahwa buah yang baik dan manis itu akan dikerumuni banyak semut, akan dikerumuni banyak lalat, akan dikerumuni karena tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Masing-masing kita memiliki daya tarik tersendiri. Sebagai jemaat-jemaat, sebagai majelis dalam persekutuan berjemaat, sebagai majelis dalam persekutuan bergereja, sebagai persekutuan orang percaya, masing-masing kita sebagai buah yang memiliki daya tarik tersendiri. Supaya melalui kehidupan kita, bukan hanya dalam kehidupan persekutuan orang melihat kita sebagai buah yang baik, tetapi ketika kita keluar jalan juga orang bilang, itu tuh majelis Immanuel Mio semua. Lihat dong ada jalan satu baris. Ini beta kasih yang tadi kotong jalan dari sana datang. Jadi orang sekitar bobo ada heran-heran. Neno ilo, pendeta nok majelis jalan satu baris. Jadi orang lihat heran-heran. Kalau yang dari belakang dong itu buat terbaik dong. Jadi orang sentanya sendong. Tapi yang kalau jalan satu baris, itu pendeta dan di majelis jalan satu baris. Bapak mau buat saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, masing-masing kita akan mengeluarkan buah. Entah buah dalam keluarga, buah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam persekutuan beriman, dalam persekutuan orang percaya, lingkup terkecil seperti ini. Masing-masing kita tentunya akan menunjukkan jati diri sebagai buah yang manis, buah yang baik, yang ranum, menarik pikat orang lain untuk kalau dapat memetik. Ada juga yang belum jadi buah berbunga, jangan petik, itu orang punya. Tapi karena suka persembahkan diri untuk Tuhan, jadi beta bilang itu dong buah yang manis. Tuhan memberkati kita pelayanan tahun ini jadi buah yang terbaik. Amin.